Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudari yang terkasih. Terima kasih kehadirannya malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam pujian, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Kita siapkan hati, kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita nyanyikan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikian hidup kita di tangan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, kami mau menjadi bejana yang siap dibentuk. Karena tanpa dibentuk Tuhan, kami tidak mungkin serupa dengan Yesus. Kami tidak mungkin disempurnakan, dan kami tidak mungkin melakukan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau memberikan diri kami, Tuhan, hati kami, hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memperbaharui kami malam hari ini. Kami siap untuk dibentuk, Tuhan. Sehingga kami mampu menjadi alat di dalam rumah-Mu, di dalam keluarga kami, Tuhan. Sehingga rencana keselamatan-Mu boleh kami alami, boleh keluarga kami alami. Kita nyatakan sekali lagi, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama
kerinduan kami. Kami rindu disempurnakan selalu, diperbaharui selalu oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga semakin hari kami semakin seperti Yesus. Sehingga kami mampu memuliakan nama-Mu Tuhan. Rencana-Mu yang indah terjadi, tergenapi di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau tahu segala ketidaklayakan, ketidakpantasan, dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Segala hati kami yang masih belum terbebaskan Tuhan. Segala permasalahan di dalam kehidupan kami mau bawa di hadapan altar-Mu Tuhan. Kami mau sujud di altar-Mu. Kita nyanyikan sujud di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Amin Tuhan, kami percaya ketika kami membawa hidup kami, hati kami Tuhan, di bawah kaki-Mu, sesuatu terjadi Tuhan. Ketika kami bawa ke altar-Mu dengan seluruh kehidupan dan hati kami, seluruh penyerahan kami Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Saat ini Tuhan, kami mau undang Roh Kudus untuk datang di dalam setiap kami, memenuhi ruangan dimanapun kami berada saat ini. Menjamah setiap hati yang lelah, menguatkan setiap hati yang lemah. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar,
hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus datanglah. Datanglah, jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Allah Roh Kudus, kami haus akan Engkau, karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu mencintai Yesus. Tanpa Roh-Mu Tuhan, kami tidak mampu menjadi saksi Kristus. Kami mengundang-Mu hadir di tempat kami masing-masing, di hati kami masing-masing saat ini, memenuhi kami, mengalir di dalam kami. Kita nyanyikan, Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu.
Enyahlah engkau iblis, enyahlah engkau dalam nama Yesus. Allah kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi kami untuk berjumpa dengan Tuhan malam ini. Kami enyahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jangan dari dalam nama Yesus. Allah yang menguasai kami. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang berkuasa atas hidup anak-anak keluarga Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami umat-Mu.
Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan gerejamu Tuhan. Kami rindu Tuhan malam hari ini. Kami rindu Roh Kudus-Mu memenuhi hidup kami, hati kami. Mengubah hati kami yang keras Tuhan. Engkau lembutkan dengan Roh-Mu yang kudus. Memampukan kami untuk melakukan segala yang tidak kami mampu lakukan Tuhan. Dengan Roh-Mu yang tinggal tetap di dalam diri kami. Kami akan melakukan perkara-perkara besar. Kami mampu menjadi saksi-Mu di dalam keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami. Kami mau siapkan hati kami untuk firman. Biarlah Engkau sendiri yang bersabda Tuhan. Engkau yang nyatakan apa yang tersingkap. Engkau yang bukakan kebenaran demi kebenaran di dalam firman. Mari kita nyatakan untuk lagu persiapan firman. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan. Ketika Engkau berfirman, kami yakin dan percaya Tuhan. Dan kami tahu ketika Engkau bertindak, kami menang. Saat ini Tuhan berfirmanlah. Biarlah Engkau pakai kami hamba-Mu ini Tuhan, pelayan-Mu yang tidak ada artinya tanpa Engkau. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan bekerja dengan sebebas-bebasnya di dalam diri kami. Pakai kami, urapi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Biarlah Engkau sendiri menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas ya? Oke. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari Kisah Para Rasul. Kisah 2, ayat 1 sampai 13.
Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Sudah ketemu? Kita akan membaca sama-sama. Kisah para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigria dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Selamat malam ya Bapa, pada malam hari ini. Secara khusus kami memohon Engkau mencurahkan kepada kami Roh Kudus. Kami memohon di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus itu Engkau curahkan kepada setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkapkanlah misteri kerajaan surga kepada kami semua. Segala penghalang kuasa kegelapan saat ini kami perintahkan enyahlah di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dimanapun juga kami berada. Biarlah para malaikat-Mu hadir di sekeliling kami, menaungi kami, berkemah di sekeliling kami. Sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini ya Tuhan di belakang salib-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema Pentakosta yang akan dirayakan oleh gereja 2 hari lagi, hari Minggu.
Jadi sesudah Yesus bangkit dari kematian, 40 hari dia menampakkan diri. Sesudah hari ke-40, dia naik ke surga. Yesus kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Yesus menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan dia curahkan pada hari ke-50. Yaitu sampai pada hari Minggu nanti. Pada malam hari ini, kita akan membahas perikop ini tentang Pentakosta. Dan betapa pentingnya Pentakosta di dalam kehidupan setiap orang beriman. Pentakosta pertama dalam perjanjian lama yaitu turunnya hukum Taurat kepada bangsa Israel. Pentakosta di dalam perjanjian baru yaitu turunnya Roh Kudus. Jadi, bukan lagi sebuah hukum yang diturunkan, melainkan Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang turun tinggal tetap di dalam hati kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika Yesus naik ke surga, sebelum dia menghilang dari pandangan mereka, Yesus berpesan, mereka harus tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Dan mereka semua akan dipelengkapi dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi, yaitu Roh Kudus. Dan sesudah mereka menanti, tibalah saatnya mereka menunggu dan tiba pada hari Pentakosta itu, yaitu hari ke-50. Hari ke-50 dari Yesus bangkit dari antara orang mati. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu para rasul dan murid-murid yang lain. Yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Tiupan angin keras melambangkan kuasa Allah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nyala api melambangkan kuasa Allah. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itulah hari pertama Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid dan semua orang yang percaya. Yang kita sebut juga sebagai hari lahirnya gereja Pentakosta. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Ketika saya merenungkan perikop ini, saya mencoba membayangkan seberapa keras tiupan angin itu. Seberapa keras bunyi itu. Apakah hanya terdengar oleh satu rumah? Tetapi di ayat ini dikatakan, di ayat ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Ayat ke-5 sebelumnya dikatakan, waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Artinya mereka semua di dalam satu kota Yerusalem mendengar bunyi tiupan angin keras itu.
Berarti ini bukan tiupan angin keras yang biasa. Dan ketika turun bunyi ini, berkerumunlah orang banyak. Ingin melihat apa yang terjadi. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan dimanapun juga, mereka menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Mereka adalah orang Yahudi. Tapi mereka sudah menggunakan bahasa-bahasa di daerah tempat tinggal mereka. Tetapi ketika turun bunyi itu, mereka semua mendengar bahasa yang dimengerti oleh mereka semua. Bapak Ibu, di sini ada sebuah peristiwa yang mau dikaitkan dengan kisah Menara Babel. Kisah Menara Babel, kita semua tahu bahwa ketika manusia ingin mencari nama, ketika manusia menjadi sombong membangun Menara Babel demi mencari nama, Tuhan memporak-porandakan mereka dengan perbedaan bahasa. Jadi mereka karena tidak saling mengerti bahasa masing-masing, akhirnya mereka terpecah belah dan terpencar kemana-mana. Pada hari Pentakosta, ada sebuah kebalikannya. Mereka semua yang berbicara bahasa masing-masing mengerti bahasa yang diucapkan oleh orang-orang Galilea itu, yaitu para murid. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Satu tempat orang Galilea. Tapi kenapa satu tempat itu mereka semua berbicara dalam bahasa yang kita pahami? Mereka itu adalah orang-orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dan sebagainya. Mereka di ayat ke-12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sambil termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu, ketika pada hari Pentakosta, semua orang percaya yang mendapat pencurahan Roh Kudus ketika Roh Kudus turun bukan sedang mabuk oleh anggur manis, tetapi mereka kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus, minggu lalu kita sudah membahas banyak tentang siapakah Roh Kudus. Yesus sendiri mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu, pada malam hari ini, saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan arti kuasa. Kuasa dari tempat maha tinggi. Kita di sini semuanya belajar bersama, berjuang bersama untuk semakin memahami misteri ini. Menyadari betapa pentingnya Roh Kudus dan betapa pentingnya kuasa yang dibawa oleh Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus artinya turunnya kuasa Allah. Turunnya kuasa Allah artinya turunnya urapan dari tempat yang maha tinggi. Ketika Roh Kudus turun, saat itu kuasa Allah turun. Ketika kuasa Allah turun, urapan terjadi, mukjizat terjadi di mana-mana. Kalau kita melihat
Kenapa ada pelayanan yang penuh dengan urapan? Kenapa pada saatnya kita melayani, kemudian kita merasa kering? Saat itu adalah sinyal bagi kita. Apakah Roh Kudus sungguh-sungguh masih menaungi kita, Bapak Ibu? Menerima Roh Kudus berarti menerima kuasa. Menerima kuasa berarti menerima urapan dari tempat yang maha tinggi. Yesus melakukan mukjizat-mukjizat karena kuasa Allah. Yesus melakukan mukjizat-mukjizat dengan kuasa Allah. Yesus yang adalah putra Allah melakukan mukjizat harus dengan kuasa Allah. Apalagi kita. Saya akan mengajak kita untuk melihat dari Injil Lukas bab 5 ayat 17. Lukas 5 ayat 17. Malam ini kita akan membuka beberapa ayat. Lukas 5 ayat 17 bunyinya begini. Kalau yang tidak sempat buka, tidak masalah, saya akan bacakan. Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia. Menyertai siapa? Menyertai Yesus. Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kuasa Tuhan, artinya kuasa Allah dari tempat tinggi, menyertai Yesus. Sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Yesus adalah putra Allah. Yesus membutuhkan kuasa Allah untuk melakukan pekerjaan Bapaknya. Yesus melakukan mukjizat dengan kuasa Allah. Sekarang kita melihat yang selanjutnya. 12 murid sudah diberi kuasa juga bahkan sebelum Pentakosta. Coba kita lihat masih di Injil Lukas, Lukas 9 ayat 1 dan 2. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Saya sengaja mencarikan dari Injil Lukas supaya Bapak Ibu gampang membukanya. Lukas 9 ayat 1 dan 2. Bunyinya begini. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil 12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Yang pertama apa? Memberikan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Bapak Ibu, Yesus memberi kuasa kepada para murid, kepada ke-12 murid yang pertama untuk menguasai setan-setan. Kalau kita berpikir bahwa setan itu tidak ada, maka kita sudah masuk ke dalam perangkap setan. Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 murid, menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. 12 murid diberi kuasa bahkan sebelum Pentakosta turunnya Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Allah. Lalu pertanyaannya, apakah Yesus hanya memberikan kuasa kepada 12 murid saja? Jawabannya tidak. Ada juga kisah yang bercerita tentang Yesus mengutus 70 murid. Saya akan mengajak kita melihat Lukas 10
tinggal membuka satu lembar. Lukas 10, 2 lembar. Lukas 10 ayat 17 dan 18. Di Lukas 10 ayat yang pertama dulu dikatakan begini. Lukas 10 ayat pertama, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota yang hendak dikunjunginya. Lalu kita lompat ke ayat 17 dan 18. Tentang kembalinya 70 murid. Masih di Lukas 10 ayat 17 dan 18. Bunyinya begini. Kembalinya ke 70 murid yang tadi diutus itu. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Artinya apa? Kuasa iblis, kuasa setan tidak sanggup menahan serangan dari para murid. Menahan kuasa dari para murid. Ini bukan 12 murid, melainkan 70 murid. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kuasa mengusir setan? Juga kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Juga kuasa untuk melakukan mukjizat hanya diberikan kepada 12 murid dan 70 murid. Saya akan mengajak kita untuk melihat dari Injil Markus yang ke-16. Markus di bab yang paling terakhir, di halaman yang paling terakhir, Markus 16. Markus 16 ayat 17 dan 18. Bunyinya begini. Markus 16 ayat 17 dan 18. Bunyinya begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ini adalah kisah perutusan Yesus sebelum dia berangkat ke surga. Ketika Yesus mengutus para murid, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pertanyaan saya, Yesus memberikan kuasa ini kepada siapa? Apakah kepada ke-12 murid? Atau kepada 70 murid saja? Jawabannya, Yesus mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Menyertai Anda dan saya kalau kita percaya. Menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Pertama-tama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Sekali lagi, setan-setan. Kenapa selalu yang pertama adalah setan-setan? Karena setan adalah musuh pertama bagi manusia. Setan adalah musuh pertama bagi Allah. Setan tidak bisa menyerang Allah, tetapi dia menyerang ciptaan Allah yang paling Allah cintai, yaitu manusia. Tapi Yesus katakan tanda-tanda ini akan menyertai setiap di antara kita yang percaya. Bapak Ibu, kuasa diberikan kepada setiap orang yang percaya. Ketika kita dibaptis,
pertanyaannya, apakah kita sungguh percaya? Kalau kita belum percaya, atau kalau kita kurang percaya, mari kita belajar bersama, berjuang bersama Bapak, Ibu, dan saya. Kita belajar pada malam hari ini, percaya dan percaya. Ketika kita percaya, kita akan menerima kuasa. Ada satu kisah yang ingin saya ajak Bapak Ibu lihat, kisah yang terakhir. Kisah ketika Yohanes Pembaptis mengutus Yohanes Pembaptis ketika dia berada di dalam penjara. Ketika dia tanda kutip meragukan apakah Yesus adalah Sang Mesias, dia yang akan datang atau dia yang diurapi. Ketika Yohanes Pembaptis mengutus dua murid bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu?" Yesus menjawab di Lukas 7 ayat 22. Lukas 7 ayat 22. Bunyinya begini. Lukas 7 ayat 22. Yesus menjawab murid-murid Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis di dalam penjara mengutus mereka bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu?" Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ketika Yohanes Pembaptis tanda kutip meragukan apakah Yesus adalah dia yang diurapi, Mesias, Yesus tidak menjawab dengan menguraikan silsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus Putra Allah. Abraham memperanakkan Iskak, Iskak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan dan seterusnya. Tidak. Yesus tidak menguraikan tentang silsilah ketika dia ditanya, "Engkaukah yang akan datang itu?" Tapi apa yang Yesus jawab? Yesus menunjukkan kuasa yang menyertai dia. Yesus menjawab murid-murid yang diutus oleh Yohanes Pembaptis dengan menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, dia yang diurapi. Dengan apa? Dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh dia. "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Apa yang kamu lihat dan kamu dengar? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Dengan demikian, Yesus tidak perlu menguraikan tentang silsilah Yesus Kristus, tapi dia menunjukkan kuasa yang menyertai dia. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kita sudah dibaptis bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kita sudah mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Kita juga sudah mengalami pencurahan Roh Kudus, mungkin berkali-kali. Pertanyaan refleksi ini bukan hanya ditujukan kepada Bapak Ibu, tetapi kepada saya. Ketika saya merenungkan tentang kuasa ketika kita menerima Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun kepada kita, ketika kita mengalami jamahan Roh Kudus, saya hanya mendapat satu poin yang Tuhan singkatkan kepada saya. Saat ini, mungkin di kemudian hari Tuhan akan menyingkapkan hal yang lain. Tapi saat ini Tuhan menyingkapkan satu hal. Ketika kita percaya, ketika kita katakan kita percaya kepada Yesus,
Ketika kita katakan kita sudah berjumpa dengan Roh Kudus, apakah kita sudah mengalami kuasanya? Apakah kita percaya kalau kita sudah menerima kuasanya? Injil Yohanes mengatakan kepada kita begini. Yohanes bab 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya itu siapa? Menerima Yesus Kristus. Diberinya kuasa. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Apa artinya Bapak Ibu menjadi anak-anak Allah? Ketika kita menjadi anak-anak Allah, apa yang bisa Allah lakukan? Kita bisa lakukan. Apa yang bisa Yesus lakukan? Kita bisa lakukan. Yesus mengusir setan, kita diberi kuasa juga. Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, kita seharusnya juga sanggup. Percayakah kita kalau kita sudah menerima kuasa itu, Bapak Ibu? Pada malam hari ini, kita mau meminta sekali lagi kepada Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam hati kita, Bapak, Ibu, dan saya. Saya juga sangat-sangat merindukan dan membutuhkan kuasa Roh Kudus. Ketika saya tadi mengatakan saya merenungkan ini dan saya menemukan bahwa kuasa Allah begitu dahsyat. Bahwa Allah sanggup melakukannya. Dan Yesus mengatakan bahwa kita semua diberi kuasa dan yang memampukan kita untuk melakukannya. Kenapa sampai hari ini kita belum bisa melakukannya? Ketika saya merenungkan ini, saya meneteskan air mata. Saya jarang sekali meneteskan air mata. Saya merasa seperti membohongi diri saya sendiri. Saya seperti memakai topeng di hadapan Bapak Ibu semua. Saya berbicara tentang iman, saya berbicara tentang kuasa. Tapi saya tidak yakin kalau saya sudah menerima kuasa. Bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan kalau saya tidak yakin kalau saya sudah diberi kuasa? Bagaimana Bapak Ibu bisa yakin Bapak Ibu sudah menjadi anak-anak Allah, sudah menerima Roh Kudus kalau Bapak Ibu belum yakin kita sudah menerima kuasa? Ketika kuasa Tuhan dicurahkan kepada kita, Anda dan saya, ketika kuasa Tuhan dicurahkan kepada kita, kuasa itu pertama-tama akan sanggup membereskan hidup kita. Dia akan menghancurkan manusia lama kita. Ketika Roh Kudus turun menaungi kita, maka kuasa Tuhan pertama-tama dia akan menghancurkan manusia lama kita. Dia akan membebaskan kita dari tawanan musuh kita. Dia akan membebaskan kita dari segala keterikatan. Ketika kuasa Tuhan turun, maka urapan Tuhan juga turun. Maka dia akan sanggup menyembuhkan sakit-sakit kita. Yang percaya katakan amin. Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Ketika kuasa Roh Kudus turun, maka urapan terjadi. Mukjizat terjadi. Ketika kuasa Tuhan turun, dia sanggup memulihkan keluarga kita. Apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, dia sanggup pulihkan. Percayakah kita, Bapak Ibu? Dia sanggup memulihkan suami, istri, dan anak-anak kita. Kalau kita percaya, kita sudah menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa itu sanggup memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus.
Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat menjadi saksi Kristus kalau kita tidak percaya bahwa kuasa Tuhan menyertai kita? Kita baru sanggup menjadi saksi Kristus ketika kuasa Tuhan berjalan menyertai kita. Apa yang bisa kita ucapkan juga bisa kita lakukan. Sekali lagi, apa yang bisa kita ucapkan itu juga harus bisa kita lakukan. Yesus mengucapkan dan melakukannya. Kuasa dari tempat tinggi yang memampukan Yesus berjalan dengan melakukan mujizat-mujizat. Seharusnya kita pun sanggup melakukan. Ketika kuasa itu turun menaungi kita, maka akan memampukan kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan Yesus di bumi yang belum selesai. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Tetapi pekerjaannya belum selesai. Makanya dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, maka kita seharusnya berjalan di muka bumi sebagaimana Yesus berjalan. Yesus mengajar dan dia melakukan mujizat. Kita seharusnya juga memiliki kuasa seperti itu. Kita juga dimampukan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Memulihkan banyak keluarga yang tercerai-berai. Mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk menyadari betapa Allah sangat-sangat ingin mencurahkan kuasanya kepada kita. Bayangkan, ketika kita semua yang ada di sini menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka kita semua akan sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Kita semua akan dimampukan untuk memanifestasikan kuasa Allah. Menunjukkan kepada dunia bahwa Allah itu hidup. Allah itu bukan cuma tertulis di dalam kitab suci, tapi dia hidup. Bagaimana caranya dia hidup? Kuasanya hidup dan nyata. Itulah yang Tuhan inginkan. Semua di antara kita bisa melakukan pekerjaan itu. Kita semua yang percaya kepada Yesus dan mengalami pencurahan Roh Kudus, diberinya kuasa. Sekali lagi, diberi kuasa. Bapak Ibu, kekristenan akan menjadi hidup kalau ada kuasa dan urapan Roh Kudus. Kehidupan rohani kita akan menjadi hidup kalau ada kuasa dan urapan Roh Kudus. Pelayanan kita akan menjadi hidup dan bisa membawa banyak jiwa menjadi hidup kalau ada kuasa dan urapan Roh Kudus. Tanpa urapan Roh Kudus, saya mungkin pintar berbicara, pintar menyampaikan firman Tuhan, tetapi tidak akan sanggup membawa sampai kepada pertobatan. Karena tidak ada kuasa dan urapan dari Roh Kudus. Malam hari ini, kita bersama-sama, Anda dan saya, kita belajar bersama, kita berjuang bersama. Kita memohon bersama, kita meminta bersama. Meminta kepada Bapa sekali lagi mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita
di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yesus meminta Roh Kudus itu kepada Bapa. Dan dia bersama dengan Bapa mencurahkan ke dalam hati kita. Yang akan memampukan kita untuk menembus segala kebuntuan dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.